Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada malam hari ini, Shadaqah Talks Forum ya. Membahas ya kalau judulnya kajian Imperium Islam ya. Seri kajian Imperium Islam. Kita sekarang membahas Daulah Umayyah Andalusia ya. Barangkali bisa disebut begitu ya. Nama resminya bukan itu ya. Nama resminya ya Daulah Umayyah biasa saja gitu ya. Tapi ini yang khusus ada di Andalusia ya. Tentunya ada cerita khusus kenapa hanya ada di Andalusia saja ya. Tapi sebelumnya ikhwati fillah, memang sejarah Andalusia ini sangat menarik sekali, sangat menawan sekali ya. Seperti tadi saya baru tahu tuh ada kutipan Shakespeare yang bilang kayak begitu ya. Tapi menurut saya make sense ya, sangat make sense ya. Kalau teman-teman udah pernah ke Granada, memang dahsyat sih gitu ya, memang dahsyat sekali. Granada itu sebuah kota, letaknya di bagian selatan timur ya, selatan dan timur berarti tenggara ya, tenggaranya Spanyol sekarang ya. Spanyol itu sekarang nama Andalusia masih dipakai. Andalusia itu dijadikan nama provinsi di Spanyol ya. Provinsi paling selatan itu namanya Andalusia ya. Jadi meliputi Sevilla ya, kalau teman-teman pernah baca Sevilla, kalau di Spanyol tuh V dibaca B ya, double L dibacanya ya tasydid ya, jadi Sevilla ya. Sevilla, Cordoba, Kurtubah ya. Kurtubah itu Cordoba ya. Ada namanya Imam Al-Qurtubi itu dari Kurtubah, dari Cordoba ya. Kemudian ada Granada, Guernatoh ya. Itu semuanya bagian dari Andalusia sekarang ya. Nah, tapi maksud kita bukan Andalusia. Biasanya saya membedakan, saya menyebutnya Al-Andalus ya. Kalau Al-Andalus berarti Andalusia yang dulu ya, yang meliputi Spanyol dan Portugal ya. Kadang-kadang orang lupa Portugal juga termasuk Al-Andalus ya. Nah, jadi supaya beda dengan Andalusia sekarang ya. Kalau sekarang Andalusia adalah nama provinsi di Spanyol, tapi kalau supaya membedakan, saya biasanya menyebut Al-Andalus ya, tapi sebenarnya Andalusia juga nggak salah ya. Nah, Granada emang luar biasa. Granada itu tempat pertahanan terakhir kekuasaan Islam di sana ya. 200 tahun terakhir, jadi Islam tuh ada di Al-Andalus itu selama 800 tahun ya, hampir 800 tahun, 780-an sekian lah gitu ya. 780 tahun. Nah, 200 tahun terakhir itu di Granada ya. Oleh karena itu disitulah ada peninggalan terbesar yang sampai hari ini menjadi objek wisata nomor 1 di Spanyol, namanya Alhambra ya. Mereka nyebutnya Alhambra, tulisannya Alhambra ya. Alhambra bacanya Alhambra, berasal dari bahasa Arab Alhamra ya. Karena itu serba merah, batunya warna merah ya, berasal dari tanah Granada yang memang warnanya merah ya. Itu sebuah benteng yang di dalamnya ada istana, dan benteng itu besar sekali sehingga bisa disebut sebagai kota juga ya. Itu ada letaknya di bukit di atas kota Granada. Itu Masya Allah luar biasa dahsyat lah ya. Kalau kita jalan-jalan di sana, dan saya alhamdulillah Allah beri kesempatan 2 kali ke sana ya. Sudah 2 kali ke sana. Saya bawa rombongan dari Indonesia, banyak yang pensiunan ya, yang usianya sudah lumayan lanjut ya. Kalau jalan-jalan misalnya di Masjid Cordoba, mereka kecapean. Tapi kalau di Alhambra nggak ada yang protes, ya. Semuanya nggak ada yang protes, hilang semua pegal, ya. Saking emang dahsyat sekali gitu, ya. Dan saya ngerti kenapa seluruh Eropa sampai Shakespeare aja menaruh perhatian pada Alhambra gitu ya, pada Granada gitu ya. Karena memang kita harus mengetahui, kalau menurut saya ini ada 3 hal ya. Ada 3 hal kenapa sejarah Al-Andalus itu penting, ya. Kenapa sejarah Al-Andalus itu sangat membekas, baik dalam jiwa kita orang Islam maupun orang Barat ya. Kalau buat kita orang Islam itu adalah kebanggaan kita. Kalau buat orang Barat itu menimbulkan rasa penasaran mereka ya. Kenapa sih? Karena minimal 3 hal ya. Ada 3 hal kenapa sejarah Al-Andalus itu, kalau bahasa Inggrisnya itu intriguing gitu ya.
sangat bikin penasaran bagi orang Barat. Yang pertama, itulah sejarah di mana Afrika pernah menguasai Eropa. Ya, Spanyol itu diislamkan oleh orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko. Ya, jadi itulah saat, karena kalau Eropa menjajah Afrika kita udah sering dengar kan ceritanya, ya. Tapi kalau Afrika mengislamkan atau memberikan pencerahan pada Eropa, itu kejadiannya cuma sekali itu aja. Ya. Nah, poin keduanya adalah ya kayak saya bilang tadi. Kalau tadi saya bilang Eropa menjajah Afrika, ya. Tapi ketika dalam kasus Andalusia, ya, kasus Al-Andalus, yang terjadi itu adalah Afrika mencerahkan Eropa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Itu bukan subjektivitas. Ya, ini bukan subjektivitas doang karena kita orang Islam, kita bilang pencerahan padahal penjajahan. Enggak juga gitu ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Eropa menguasai Afrika, itu jelas penjajahan. Buktinya apa? Buktinya Afrika nggak berkembang. Ya, itu namanya penjajahan. Kalau rakyat pribumi dibikin hancur, dibikin bodoh, sains tidak berkembang, itu namanya penjajahan. Ya, tapi ketika Al-Andalus dikuasai sama orang-orang dari Afrika, dari Maroko gitu ya, atau orang-orang Arab gitu ya, orang Arab juga ada gitu kan. Yang terjadi adalah Andalusia tuh jadi sangat maju, ya, jadi sangat maju sekali, jadi ibu kota sains dunia, ya. Dan hal ketiga yang sangat mencolok adalah justru Andalusia itu maju ketika Eropa mengalami zaman kegelapan. Itu yang disebut medieval age, ya. Perbandingannya sangat mencolok, ya. Tadi ada gambar Cordoba kan, ya, ada gambar masjid Cordoba. Di Cordoba tuh ada paling enggak ada 3 hal yang terkenal sekali, ikonik sekali gitu ya di Cordoba. Yang pertama masjid jembatannya, ya. Kedua masjidnya, ketiga perpustakaan, ya. Tentunya perpustakaan berarti ada kampusnya juga, perguruan tingginya gitu ya. Perpustakaannya pada suatu waktu dia punya 200.000 jilid buku. Ya, 200.000 jilid buku. Sementara perpustakaan kedua di Eropa pada saat itu adalah di Swiss, di sebuah biara. Berapa jumlah bukunya? 19. Bukan 19.000, 19. Ya. Jadi 19 sama 200.000 itu jomplangnya bukan main. Ya. Dan itu nggak bisa diulang. Ya, nggak bisa diulang. Itu suatu hal yang menarik sekali. Ketika akhirnya Spanyol diambil kembali sama orang Kristen, ya, apakah terulang kejayaan Spanyol? Enggak. Ya, Spanyol bisa menjajah di berbagai tempat gitu ya. Spanyol bisa menjajah Filipina sampai ke Amerika Selatan gitu ya. Tapi nggak pernah terjadi pencerahan. Ya, justru Spanyol itu setelah hilang Islamnya, mereka dikenal karena inkuisisinya, karena kekejamannya. Ya, inkuisisi itu lembaga yang dikasih mandat sama gereja untuk menyiksa orang. Ya, kalau nggak nurut ya siksa aja gitu ya. Itulah cara-cara mereka. Nah, mereka nggak bisa lari dari kenyataan itu. Ya, kalau ada seorang penulis namanya Washington Irving, ya, orang Amerika, dia pernah datang, dia pernah melakukan ekspedisi dari Sevilla sampai ke Granada, ya, dari Sevilla sampai Granada, keliling ya di Spanyol gitu ya. Lalu dia mengumpulkan cerita-cerita, mitos-mitos, cerita-cerita rakyat lah ya di sekitar dari antara Sevilla sampai Granada tadi. Ya, kalau kita lihat di peta nih ya, Sevilla, Cordoba, Granada tuh urutannya begitu tuh. Ya, makin ke timur, nah itu Granada ujungnya. Ya, nah ada di situ. Dari mitos-mitos itu, kesimpulannya Washington Irving adalah semua mitosnya orang Spanyol, semua cerita rakyatnya orang Spanyol pasti melibatkan satu, harta karun, dan kedua, harta karun itu pasti punya orang Islam, punya orang Moor mereka nyebutnya. Ya, pasti punya orang Islam. Apa artinya? Kalau kata beliau, ini artinya adalah orang Spanyol tuh minder sama sejarahnya sendiri. Ya, mereka tahu bahwa mereka tuh kaya raya, tapi kaya rayanya tuh zaman Islam. Ya, ketika Islam sudah hengkang dari Spanyol, tiba-tiba mereka miskin. Ya, makanya mereka selalu bicara soal harta karun peninggalan orang-orang Moor. Ya, di setiap kampung ada cerita itu kata dia, dan gak pernah ditemukan. Ya, gak pernah ditemukan. Jadi mereka penasaran kayaknya gitu ya. Begitu Islam keluar, mereka usir Islam, mereka usir kemajuan juga. Gak ada kemajuan lagi. Ya, Spanyol berhenti sainsnya berhenti gitu ya. Di dunia modern kan Spanyol bukan yang terdepan dalam soal teknologi, dalam soal sains gitu ya. Soal penjajahan iya, ya, soal penjajahan ya. Kita bisa lihat bekasnya kayak di Filipina, ya. Filipina itu kan orang Melayu sebenarnya. Ya, wajahnya sama persis sama kita, tapi bahasanya hilang, namanya pun hilang.
Nama-nama mereka nama-nama Spanyol kan, Marcos, Fernandez gitu ya. Nggak ada lagi nama Melayunya ya. Nah, padahal aslinya orang Melayu ya. Dan orang-orang Islamnya disebut apa coba? Orang Islam disebut orang-orang Moro ya, Mor gitu ya. Jadi mereka tuh orang Spanyol tuh sangat apa ya, di satu sisi trauma, di sisi lain mendambakan kejayaan itu kembali gitu ya. Karena mereka nggak bisa ngulang ya. Nah, mereka nggak bisa ngulang dan mereka tahu kok gitu ya, walaupun mereka menyebut ketika mereka merebut Spanyol lagi dari Islam tuh mereka nyebutnya reconquista ya, reconquer ya, perebutan kembali, penaklukan kembali gitu ya. Artinya mereka merasa ini punya kami emang aslinya gitu ya, tapi setelah mereka berjaya nggak ada lagi kemajuan, selesai gitu ya. Yang ada adalah di mana-mana ya ada jejak berdarahnya Spanyol. Ya, di mana-mana begitu. Di mana Spanyol berkuasa, bahasa asli akan hilang. Ya, sehingga di Amerika Latin banyakkan bahasa Spanyol. Ya, karena bahasa aslinya hilang. Ya, itu tandanya penjajahannya brutal. Ya, brutal sekali. Ya, nah, jadi itulah kenapa sejarah Al-Andalus itu sangat intriguing, sangat bikin penasaran gitu ya. Baik yang Muslim maupun yang Barat yang tidak Muslim, mereka penasaran juga, gatel gitu lihat sejarah Al-Andalus gitu ya. Karena ini suatu sejarah yang yang luar biasa dahsyat gitu ya. Nah tapi anyway, sebelum ini kita belum masuk ke bahasan bahkan gitu ya. Anyway, kita harus ingat bahwa yang kita bicarakan ini adalah sejarah 800 tahun ya. Kalau yang saya bicarakan malam ini itu sejarah hampir 300 tahun. Ya, hampir 300 tahun. Yaitu dari sekitar tahun 135 Hijriah sampai 422 Hijriah. Ya. Ini kalau sejarahnya ratusan tahun yang lalu jangan minta tanggal pasti ya. Jadi jangan bosan dengar saya bilang sekitar tahun sekian, sekitar namanya sekitar aja, kita nggak tahu persis tanggal berapanya gitu ya. Tahun berapa itu pun kadang-kadang suka luput juga ya, nggak pasti juga ya. Jadi kita bicara Daulah Umayyah itu bisa dikatakan sekitar hampir 300 tahun ya. Resminya disebut Daulah Umayyah itu tidak dari tahun 135 Hijriah banget sih gitu ya. Kalau resminya sih Daulah Umayyah itu dimulai dari 277 ya kalau nggak salah ya. 277 itu kelahiran khalifah pertamanya ya. 300, berarti 120-an tahun ya. 299 Hijriah ya. Jadi tapi secara de facto sebenarnya dari tahun 135 Hijriah itu yang berkuasa memang orang-orang Bani Umayyah. Cuma mereka nggak menyebut sebagai daulah ya, dan penguasanya tidak menyebut diri sebagai khalifah ya. Jadi secara formal bukan, tapi secara de facto memang Bani Umayyah ya. Nah ini sejarah yang sangat menarik sekali, dan karena pembicaraan kita mengcover sekitar hampir 300 tahun, jadi mohon maaf kalau ada detil-detil yang saya lewatkan gitu ya, nggak realistis kalau saya bahas semuanya gitu ya. Ya. Nah saya akan share screen dulu sebentar. Ya, ini sebenarnya ada dua presentasi yang berbeda, digabung jadi satu nanti ya. Kita bahas yang pertama ini judulnya Raja Wali Quraisy. Ya. Kenapa Raja Wali Quraisy? Yaitu adalah julukan dari orang yang akan kita bicarakan, tokoh utama yang kita bicarakan sekarang. Nah inilah penampakannya kota Cordoba ya. Cordoba ini jadi kota penting pada masa-masa ini karena di zamannya orang-orang Bani Umayyah inilah ibu kota dipindahkan ke Cordoba. Di zaman Kristen sebelumnya, di zaman Gotik ya, ibu kotanya adalah Toledo, ya, itulah ya. Tapi kemudian dipindahkan ke Sevilla, ya, maka Sevilla itu jadi cakep juga. Tapi kemudian dipindahkan lagi ke Cordoba, ya. Lama sekali ibu kotanya di Cordoba sampai akhirnya 200 tahun terakhir baru ke Granada, ya. Jadi Cordoba ini ibu kota yang paling lama, ya, lama sekali dari 800 tahun. Dari 800 tahun itu cuman sekitar 40-an tahun di Sevilla dan 200 tahun terakhir di Granada, sisanya Cordoba ya. Kurtubah ya, ini adalah ibu kotanya ya. Kita bisa lihat jembatannya, kita bisa lihat masjidnya. Sebenarnya itu masjid yang paling belakang yang tinggi itu ya. Sebenarnya itu masjid ya, tapi menaranya sudah diubah dan fungsinya udah jadi katedral.
ya. Tapi walaupun katedral, kalau teman-teman masuk ke sana masih merasakan itu adalah masjid, ya. Dan mereka pun masih nyebut masjid, ya. Kalau ini satu hal yang menarik, kalau saya bilang orang Spanyol tuh kalau ditanya katedral Cordoba yang mana, kadang-kadang mereka nggak ngeh gitu, katedral yang mana ya, ya. Kecuali orang Cordobanya asli barangkali gitu, ya. Tapi kalau ditanya Mezquita de Cordoba, orang tahu, ya. Mezquita itu artinya masjid, ya. Masjid Cordoba, orang tahu kok ini masjid aslinya, ya. Cuman mereka ubah jadi katedral. Dari masjid yang sangat luas itu hanya 10% yang dipakai sebagai katedral. Jadi yang dipakai tempat misa itu cuma tengah-tengah aja kecil. Ya, ada patung Yesus gede tengah-tengah gitu, ya. Tapi selebihnya mihrabnya pun masih ada. Ya, mihrabnya masih ada, nggak disentuh. Ya, karena mihrabnya dianggap sangat berharga sekali, ya. Sangat bagus sekali, mereka nggak berani nyentuh, ya. Nah, kita bicara sebentar. Ya, kita bicara tentang Daulah Umayyah dulu, ya. Ini silsilah para khalifah Daulah Umayyah, ya. Buat yang masih belum familiar, namanya Bani Umayyah, nama negaranya Daulah Umayyah, ya. Kalau keluarganya Bani Abbas, maka ininya apa? Kekhalifahannya namanya Daulah Abbasiyah, ya. Jadi bukan Daulah Umayyah, tapi Daulah Umayyah, ya. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, ya, sampai Marwan bin Muhammad. Yang berwarna hijau beda sendiri, hijau apa nih? Hijau kali, ya. Namanya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau adalah khalifah di masa beliaulah Islam itu masuk ke Al-Andalus, ya. Jadi penaklukan Al-Andalus di masa beliau. Kita lihat beliau adalah dua khalifah berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi selisih satu orang, kemudian setelah itu Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, ini sekedar supaya kita mengerti konteksnya aja gitu, ya. Nah, penaklukan Al-Andalus itu terjadi antara tahun 92 sampai 95 Hijriah. 92 pertama kali terjadi perangnya, tahun 95-nya selesai. Ya, selesai artinya hampir semua wilayah Spanyol dan Portugal dikuasai oleh Islam. Ya, hampir semua kecuali bagian utara tidak pernah dikuasai gitu, ya. Tapi pada masa itu Islam bahkan sampai masuk ke wilayah Prancis, ya. Jadi sekitar 2/3 Prancis itu pernah dikuasai Islam, tapi sebentar sekali, ya. Nah, suaranya hilang nih. saya ke-mute tadi. Oh iya. Ya. Jadi lanjut. tahun 95 Hijriah itu Al-Andalus ditaklukkan, ya. Nah, tapi kemudian 37 tahun kemudian Daulah Umayyah itu dikudeta sama Bani Abbas, ya. Berdirilah Daulah Abbasiyah, ya. Nah, terjadi pembantaian terhadap seluruh laki-laki dewasa dari keluarga Umayyah. Nah, setelah itu pindah dari Damaskus di Suriah ke Baghdad, ya. Ini cerita, ya inilah sejarah gitu, ya. Sejarah itu kita harus siap menerima yang manis dan pahitnya gitu, ya. Kenyataannya memang Daulah Abbasiyah itu berdiri dengan sebuah kudeta, ya. Kudetanya kudeta berdarah sekali gitu, ya. Tapi Daulah Umayyah juga pernah punya cerita-cerita punya sejarah berdarahnya juga gitu, ya. Tentu saja yang namanya sejarah itu kita harus fair, ya. Kalau kita anggap semua sejarah kekhalifahan itu berdarah, ya nggak fair, ya. Kalau kita bilang semua sejarah kekhalifahan itu selalu bagus, ya nggak fair juga, salah juga, ya. Nah, kita harus terima yang manis dan pahitnya gitu, ya. Ada yang salah, ada yang benernya, ya begitulah sejarah, ya. Nah, nggak mungkin, ya, kita kan bicara tentang banyak penguasa, banyak khalifah gitu, ya. Ada yang baik, ada yang kagak, ya. Nah, inilah peta Islam dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Daulah Abbasiyah, ya. Banyak orang salah mengira, dia kira wilayah Islam itu meluas terus, ya. Jadi mereka kira yang warna merah tua itu, merah bata gitu, ya, itu adalah zamannya Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang oranye itu adalah Daulah Umayyah, yang kuning adalah Daulah Abbasiyah. Padahal kenyataannya nggak begitu. Yang benar adalah merah bata itu betul zamannya Khulafaur Rasyidin. Kemudian warna kuning yang paling luas itu justru daerahnya Daulah Umayyah, ya. Nah, Daulah Umayyah inilah yang berhasil memasukkan Andalusia ke dalam peta
dunia Islam. Ya, kita lihat tuh paling ujung dari Eropa yang sangat dekat dengan Afrika, dengan Maroko, nah itulah Spanyol. Ya, yang pinggir paling baratnya itulah Portugal. Ya, nah yang warna kuning itu adalah kekuasaannya Daulah Umayyah. Yang warna merah, yang warna oranye, barangkali ya apa namanya ya, warna peach ya gitu ya. Nah warna peach itu adalah wilayahnya Daulah Abbasiyah. Apa yang bisa kita lihat di situ? Nah, jadi yang bisa kita lihat adalah setelah kudeta terhadap Bani Umayyah, sebagian wilayah tidak mau berbaiat kepada khalifah dari Daulah Abbasiyah. Ya, mereka mempertahankan pemerintahannya sendiri. Ya, nah ini bukti bahwa Daulah Umayyah juga punya kehebatan tersendiri gitu ya, karena mereka bisa memanage wilayah yang sangat luas. Dan ternyata setelah digulingkan kekuasaan, penggantinya tuh tidak punya wibawa yang lebih besar daripada Daulah Umayyah. Ya, makanya sebagian nggak mau berbayat kepada khalifah. Ya, dan sampai akhirnya pun mereka nggak berbayat, walaupun mereka tetap Muslim. Ya, tetap mereka Muslim. Ya. Nah, di antaranya termasuk Libya, Tunisia, Aljazair, Maghrib, Maroko, dan Al-Andalus. Itu semua termasuk yang tidak menjadi bagian dari Daulah Abbasiyah. Ya, hampir nggak pernah menjadi bagian dari Daulah Abbasiyah. Meski demikian, rakyatnya tetap meluk agama Islam dan masyarakat Muslim bebas keluar masuk di antara semua wilayah negeri-negeri Islam. Ya, jadi tetap aja perdagangan dari Maroko ke Syam gitu ya, aman-aman aja. Ya, jalan terus gitu ya. Apalagi keulamaan. Nah, kalau keulamaan itu nggak ada masalah sama sekali, ya. Itu di luar masalah politik, ya. Nah, itulah konteks sejarahnya. Jadi kita bicara mulai tahun 132 Hijriah. 132 Hijriah itu terjadi kudeta berdarah, ya. Nah, ketika terjadi pembantaian Bani Umayyah, salah seorang pangeran tapi bukan putra mahkota ya. Jadi dia bukan calon khalifah, tapi dia ya salah satu pangeran. Ya, sama kayak pangeran Diponegoro ya. Beliau tidak diplot untuk menjadi sultan, tapi memang bangsawan. Ya. Ada seorang pangeran yang bernama Abdurrahman, anaknya Muawiyah, jadi Abdurrahman bin Muawiyah ya. Ya namanya Muawiyah kan banyak ya. Tengah berusia 19 tahun. Ya, waktu itu beliau usia 19 tahun. Saat pasukan Bani Abbas datang untuk menangkapnya, dia sudah memiliki seorang putra yang masih bayi. Ya, jadi terjadi pembantaian, kemudian beliau sembunyi di salah satu daerah di tepi Sungai Eufrat. Sungai Eufrat itu kan panjang sekali ya, dari Irak sampai ke Suriah ya. Nah, kemungkinan dia masih di Suriah juga, tapi udah di luar kota Damaskus gitu ya. Damaskus itu kan ibu kota ya. Ini udah terjadi pembantaian dan dia sudah berada di tempat persembunyian ya. Tiba-tiba pasukan Bani Abbas datang, maka dia melarikan diri. Waktu itu usianya 19 tahun, udah punya bayi gitu ya. Tolong Bang Afwan jangan ngebully jomblo lagi ya, usia 19 udah punya bayi gitu ya. Ini memang standar masa lampau kayak begini gitu ya. 19 tahun itu udah mungkin barangkali bukan bayi pertama juga, jangan-jangan gitu ya. Udah anak kesekian barangkali ya. Tolong ditahan diri Bang Afwan ya. Ya. Nah, Abdurrahman itu lari bersama adiknya namanya Hisham, usianya waktu itu ber-13 tahun, menyeberangi Sungai Eufrat ya. Nah, tapi ketika di tengah-tengah sungai, tiba-tiba pasukan Bani Abbas tuh bilang ke mereka gitu ya, udah balik sini aja gitu ya, kami nggak bermaksud bunuh kalian kok, udah beres gitu ya. Masalah politik udah selesai kok gitu ya. Jadi pokoknya balik sini, kita akan kasih perlindungan gitu ya. Nah, Abdurrahman ini nggak percaya, maka dia berenang terus sampai ke pinggir, sampai ke ujung sih dia. Tapi Hisham ini percaya, maka Hisham itu balik ke tepian sungai, tempat dia awal berenang gitu ya, dan akhirnya dibunuh sama pasukan Bani Abbas. Jadi Abdurrahman itu memulai pelariannya dengan sangat pahit sekali. Pahitnya apa? Ninggalin anak istrinya ditinggalin. Dan saya nggak tahu nih, saya belum pernah baca lagi kelanjutannya, anak istri itu berhasil dihubungi lagi apa enggak gitu ya, saya belum pernah dapat beritanya gitu ya, apakah mereka berkumpul lagi. Yang jelas dalam kudeta itu memang yang dibunuh laki-laki dewasa aja sih ya. Saya nggak tahu kalau ada penyimpangan, saya nggak mendalami masalah kudetanya gitu ya. Yang jelas Abdurrahman ini melarikan diri dalam kondisi meninggalkan anak istrinya, anaknya masih bayi, menyaksikan adiknya dibunuh ya. Maka beliau tuh melarikan diri dari tepi Sungai Eufrat itu, kita nggak tahu persis daerah mananya gitu ya. Beliau pergi seorang diri ya, melalui Syam, Mesir, Libya, Aljazair sampai ke Maroko,
ya dari Maroko nanti nyebrang lagi ke Spanyol, ya. Nah ini makanya beliau disebut Raja Wali Quraisy, ya, karena Bani Umayyah itu kan Quraisy, ya. Bani Umayyah itu kan masih keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu masih keluarganya Utsman bin Affan yang paling dekat, ya, masih keluarga, dan beliau orang-orang Quraisy gitu, ya. Jadi disebutnya Raja Wali Quraisy, ya. Kenapa disebut Raja Wali Quraisy? Karena seperti Raja Wali terbang gitu, ya, terbang dari Suriah itu sampai ke Maroko. Maroko itu ujung barat dari Afrika, ya, makanya namanya Maghrib, ya. Maghrib itu kan barat gitu, ya. Dari Syam, ya, masuk ke paling timur, paling timur Afrika yaitu Mesir, terus sampai ke paling barat, ya, sampai ke Maroko. Habis itu nyebrang lagi ke Spanyol, dan itu hampir seorang diri, ya. Artinya nggak seorang diri banget sih, karena beliau punya beberapa loyalis lah gitu, ya, beberapa orang yang loyal sama beliau, ya, mantan pembantunya atau bagaimana gitu, ya, ketemu di berbagai kota, ketemu lanjut terus jalan, ya. Nah, jadi ini kalau bisa kita dapatkan detail perjalanan, ya, ini seru kalau dibikin film kayaknya, ya, film pelarian yang dahsyat sekali gitu, ya. Nah, Abdurrahman itu sebenarnya berencana pergi ke Maghrib, ke Maroko, ya. Kenapa? Karena ibunya itu berasal dari sana, ya, ibunya berasal dari sana. Jadi beliau berharap dapat perlindungan di sana. Ya, tapi dalam perjalanannya, kenyataannya Abdurrahman malah dikejar-kejar sama siapa? Ya, kalau sama Bani Abbas kan jelas ya dia dikejar. Kenapa dikejar? Karena dia adalah pangeran dari Bani Umayyah. Ya. Nah, tapi lucunya dikejar juga sama yang lain. Dikejar sama kaum Khawarij. Ya. Dikejar waktu itu ada orang kaum Khawarij masih ada gitu, ya. Jadi beliau dikejar sama kaum Khawarij. Kaum Khawarij kan gak suka juga sama Bani Umayyah gitu, ya. Kemudian bahkan dikejar juga sama mantan loyalisnya sendiri. Ya, jadi orang-orang yang pernah diangkat sama Bani Umayyah, ya, di satu sisi mereka nggak mau bergabung ke Daulah Abbasiyah, tapi di sisi lain mereka udah terlanjur nyaman jadi penguasa gitu, ya. Misalnya penguasa Maroko gitu, ya, penguasa Maroko atau Tunisia gitu, ya. Begitu runtuh Daulah Umayyah gitu, ya, mereka nggak berbaiat kepada Daulah Abbasiyah, kepada khalifahnya Bani Abbas gitu, ya. Tapi di sisi lain mereka enak karena jadi penguasa, ya. Tiba-tiba kan nggak ada raja gitu istilahnya gitu, ya. Kalau nggak ada raja ya gubernurnya jadi raja kan, ya. Maka mereka enak berkuasa. Tiba-tiba mereka dapat info ternyata masih ada pangeran Bani Umayyah. Nah, justru mereka nggak suka, ya, karena dengan demikian mereka harus kembalikan ke. Oh ya, Akmal, sorry, by the way, ini ada slide-nya mungkin. Nah, ada sampai sini ya. Oh. Tadi nggak kelihatan ya? Tadi nggak tergeser ya. Kok bisa ya? Coba lagi. Oh, nih Raja Quraisy. Oh, udah jelaskan nih lewat. Ya? Nah. Yang peta tuh ya tadi menarik sebenarnya. Ya. Tapi it's okay lah. Lanjut silakan. Ya. Jadi Abdurrahman ini dikejar sama semua orang gitu istilahnya gitu, ya. Jadi ternyata semua orang menginginkan dia mati gitu. Makanya pelariannya ini seru sekali, ya. Kalau kita bisa dapetin detail ceritanya, tapi pastinya kita nggak punya waktu untuk bahas ceritanya gitu, ya. Nah, maka beliau disebut sebagai Ad-Dakhil. Jadi kalau pendengar istilah Abdurrahman Ad-Dakhil, ya itulah beliau, ya. Ad-Dakhil itu nama gelar yang diberikan kepada beliau. Ad-Dakhil artinya si pendobrak, ya, pendobrak, orang yang berhasil masuk ke dalam gitu, ya. Masuk kemana? Ke Andalusia, ya. Kenapa masuk ke Andalusia istimewa banget? Karena seorang diri dikejar-kejar semua orang. Itu yang kerennya gitu, ya. Hampir seorang diri. Berapa lama pelariannya? 5 tahun. Ya, jadi dahsyat sekali gitu, ya. Sebenarnya nyebrang dari Maroko ke Andalusia tuh dari Maghrib ke Andalusia nggak terlalu heroik sih, karena dekat sekali, ya. Kalau teman-teman nanti naik kapal feri dari Tangier ya di Maroko, ya, turun di kota Tarifa di Spanyol gitu, ya, itu 45 menit bersih. Ya, 45 menit itu dari kita masukin koper, duduk sampai turun lagi bawa koper itu udah 45 menit. Ya, sebentar banget kok, deket banget, ya. Lebih dekat daripada Selat Sunda bahkan, ya. Nah, tapi pelariannya itu yang istimewa menurut saya gitu, ya, karena 5 tahun sendirian dikejar-kejar semua orang. Wah, itu udah kayak Jason Bourne aja saya rasa gitu, ya. Nah, asyik sekali lah gitu, ya. Saya yakin pasti kalau ada yang tahu detailnya itu seru sekali, tapi saya rasa susah nyari detailnya sekarang, ya. Nah, setelah kudeta terhadap Bani Umayyah, ya, ternyata di mana
di Andalusia itu lagi ada pertikaian antara orang Berber sama orang Arab, ya. Berber itu siapa sih? Berber itu orang Maroko, ya. Berber itu orang Maroko, sementara orang Arab itu ya orang-orang Syam, gitu ya. Itu juga orang Arab disebutnya kan, ya. Nah, mereka tuh lagi bertikai. Kenapa? Ya karena mereka merasa mereka lagi memperebutkan siapa yang lebih berhak, ya. Nah, kalau ada teman-teman ikut kajian kita dulu tentang Tariq bin Ziyad, ya, tentang penaklukan Al-Andalus, ya, Tariq bin Ziyad itu orang Maroko. Sebagian besar orang yang berkontribusi menaklukkan Al-Andalus adalah orang Maroko, ya, bukan orang Arab, ya. Nah, oleh karena itu wajar kalau orang Berber, orang-orang Maroko ini merasa sebenarnya kami lebih berhak, gitu ya. Walaupun orang Arab lah yang memimpin kami, gitu ya. Kalau Tariq bin Ziyad bukan orang Arab, yang orang Arab itu gubernurnya Musa bin Nusair, ya. Nah, waktu itu orang Berber itu merasa penguasa Arab yang di sana itu tidak adil, ya. Jadi mereka merasa Daulah Umayyah itu bagus, tapi penguasa yang pada saat itu nggak adil. Namanya Yusuf Al-Fihri, ya. Yusuf Al-Fihri ini dianggapnya tidak adil, ya. Nah, sama seperti yang di kondisi di Maroko tadi, gitu ya. Sebenarnya mereka nggak mau berbayat kepada Daulah Abbasiyah, gitu ya. Tapi setelah nggak ada Daulah Umayyah, ya dia pengen berkuasa sendiri. Yusuf Al-Fihri ini pengen berkuasa sendiri. Ya, kita harus pahami intrik-intrik politik itu ya, supaya kita dapat gambaran kayak apa kejadiannya. Ya, kedatangan Abdurrahman dianggap angin segar oleh orang-orang Berber. Kenapa? Karena mereka menganggap keluarga Bani Umayyah itu adil. Ya, gitu ya. Jadi mereka tuh merasa Daulah Bani Umayyah itu adil. Ya, tapi gubernur yang sekarang ini nggak adil. Nah, gubernurnya itu Yusuf Al-Fihri, ya. Begitu Bani Umayyah dikudeta, mereka nggak berbayat pada Bani Abbas, tapi Yusuf Al-Fihrinya ini jadi penguasa tunggal, ya. Nah, orang Berber ini ingin melawan tapi susah. Nah, ternyata mereka menemukan ada ternyata keluarga dari Bani Umayyah yang masih survive. Nah, oleh karena itu mereka berbayat kepada Abdurrahman, ya, Abdurrahman Ad-Dakhil, gitu ya. Ya, kita sebut aja Ad-Dakhil, ya, karena nanti banyak Abdurrahman masalahnya, gitu ya. Nah, dengan dukungan orang-orang Berber dan Yaman, Abdurrahman berhasil menggulingkan penguasa Al-Andalus. Ya, jadi ada keturunan orang Yaman juga di situ. Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil menggulingkan Yusuf Al-Fihri. Kemudian menjadikan Kurtubah sebagai ibu kotanya. Ya. Abdurrahman dapat gelar Ad-Dakhil secara bertahap bersatukan seluruh Al-Andalus. Beliau memerintah selama 30 tahun lebih. Ya. Nah, tapi ada satu hal menarik di sini, ya. Jadi ketika Ad-Dakhil itu berhasil jadi penguasa, ternyata dia tidak mengeksekusi Yusuf Al-Fihri. Ya, dia malah mengusirnya. Yusuf Al-Fihri itu diusir, dikasih kesempatan pergi baik-baik. Nah, kejadian itu sempat bikin orang Berber itu hampir berontak sama beliau, ya. Karena mereka beranggapan nih orang kan jahat, kenapa nggak kita eksekusi aja, gitu ya. Tapi Ad-Dakhil, mereka khawatir Ad-Dakhil jangan-jangan cuma manfaatin mereka doang, ya. Tapi ternyata Ad-Dakhil itu memang orangnya bukan balas dendam, ya. Dan terbukti bahwa setelah beliau berkuasa nggak ada aksi balas dendam ke menyerang ke wilayah Daulah Abbasiyah, gitu ya. Nah, kenapa pada saat itu Ad-Dakhil itu memilih Al-Andalus, gitu ya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Al-Andalus tidak berafiliasi pada Daulah Abbasiyah, ya, tidak pula pada aliran Khawarij yang pada saat itu merebak di wilayah Maghrib. Jadi di wilayah Maroko tuh lagi banyak orang Khawarij, tapi di Al-Andalus tidak, ya. Kemudian pasca runtuhnya Daulah Umayyah, wilayah Al-Andalus itu pecah belah, ya, menjadi beberapa bagian, ya. Maka Abdurrahman Ad-Dakhil itu berperang melawan Yusuf Al-Fihri, setelah itu secara bertahap menguasai wilayah lainnya. Ya, ini kayak Belanda, ya. Belanda tuh kenapa bisa berkuasa sama Indonesia? Karena Belanda tuh gak berperang melawan Indonesia, ya. Belanda tuh berperang melawan Jawa, melawan Aceh. Nah, ketika Aceh diserang, Jawa nggak ngebantu, ya. Ketika nyerang Jawa, wilayah Sulawesi nggak bantu, misalnya, gitu ya. Karena kita memang belum jadi negara, ya. Kita belum jadi Indonesia pada saat itu, gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa setelah Jepang kalah, ya, Belanda nggak bisa ngalahin Indonesia, ya. Yang kedua itu kenapa? Karena udah jadi Indonesia, ya. Terbukti ketika presiden dan kabinet ditangkap di Yogyakarta, ternyata muncul pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Ya, jadi udah ada koordinasi antara Jogja sama Sumatera Barat. Dulu nggak ada, makanya Belanda bisa menguasai. Nah, Ad-Dakhil juga begitu. Dia bisa ngalahin Yusuf Al-Fihri karena pada saat itu Spanyol Al-Andalus tidak bersatu.
Ya, jadi Yusuf Al-Fihri juga lagi kerepotan gitu menghadapi para pemberontak. Ya, nah maka Ad-Dakhil mengatasinya satu persatu. Begitu Yusuf Al-Fihri kalah, satu persatu yang lain ditaklukkan juga. Ya, Sorry dah, kayaknya Eh, yang Ad-Dakhil juga belum masuk nih, belum tampil di layar. apa ya? Iya, kayaknya. Begini aja deh kalau gitu nggak usah di play ya. Ah, ah. Ini kelihatan nggak? Nah ini Kelihatan nggak? kelihatan, mengapa Al-Andalus ya? Nah, ini Ad-Dakhil Ini nih, Ad-Dakhil. Andalus ya. Gini aja deh nggak usah di play. Mm-mm. Saya juga nggak tahu kenapa nih ya. Nah, kemudian aspek ketiga yang dimanfaatkan sama Ad-Dakhil adalah ada ketidakpuasan terhadap Yusuf Al-Fihri. Ya, kalau orang Al-Andalus itu puas sama Yusuf Al-Fihri, mah gak bakal bisa dikudeta segampang ini. Ya. Nah, dalam hal ini Ad-Dakhil memanfaatkan bantuan dari orang Yaman yang berkuasa di Isbilia, di Sebia, ya, sebelum menyerang Kurtubah. Ya, makanya tadi disebut orang-orang Yaman, ya, keturunan Yaman. Ya. Nah, ada Abdurrahman kedua. Kalau di orang-orang Barat nyebutnya Abdurrahman the second, ya. Nah, kalau kita nyebutnya Abdurrahman Ats-Tsani, ya, Abdurrahman kedua, ya. Nah, meskipun Abdurrahman Dakhil nyaris menguasai seluruh wilayah Al-Andalus, tapi beliau tidak menggunakan gelar khalifah. Beliau pakai gelar amir, ya, sama seperti Umar bin Khattab, ya. Beliau khalifah tapi pakai gelarnya bukan khalifah tapi Amirul Mukminin. Ya, makanya beliau walaupun ya kita akui beliau khalifah juga, ya, cuman nggak tahu kenapa beliau lebih sering pakai nama Amirul Mukminin. Ya. Nah, kalau Abdurrahman Dakhil, ya, beliau menyebut dirinya sebagai Amir. Ya, kalau orang Barat nyebutnya Emir gitu ya. Dari Kurtubah, ya. Maka kalau kalau apa ya pada fase ini gitu ya, mereka Al-Andalus itu disebut pada fase Emirat Cordoba, ya, Emirat dari Cordoba gitu. Jadi fase berkuasanya seorang amir dari Cordoba, dari Kurtubah, ya. Gelar itu diwariskan kepada keturunannya, ya. Nah, amir yang keempat yang kebetulan namanya Abdurrahman juga, ya, lahir pada tahun yang sama dengan wafatnya Ad-Dakhil, ya. Nah, beliau dikenal sebagai Abdurrahman Ats-Tsani. Beliau memimpin tahun 2206 sampai 238 Hijriah. Jadi kita tahu-tahu udah sampai ke tahun 200 Hijriah aja gitu ya. Tadi baru 135, sekarang udah 206. Ya, 135 itu masuknya Ad-Dakhil ke wilayah Al-Andalus, ya. Sampai ke Al-Andalus, lalu menguasai Al-Andalus, ya. Nah, sekarang masuk ke wilayah zamannya Abdurrahman Ats-Tsani. Ya, seperti saya bilang tadi, ini sejarah 300 tahun, saya nggak bisa cerita semuanya, nggak bisa semua penguasa kita ceritakan. Kita cerita yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Nah, kebetulan yang bagus-bagusnya itu tiga orang namanya Abdurrahman semua. Ya. Jadi nama Abdurrahman ini lumayan berkah gitu ya. Sebagai pemimpin, Ats-Tsani berhasil mempertahankan gimana? Oh enggak, bukan. Ada Oh, yang enggak, bocor ya. kayaknya, peserta. Lanjut. Ya. Sebagai pemimpin, Ats-Tsani ini punya prestasi juga. Prestasinya adalah berhasil mempertahankan Al-Andalus dari berbagai serangan. Ya, jadi di zaman beliau itu ada pemberontakan dari orang-orang Nasrani dan Yahudi di Toledo. Kemudian ada serangan bangsa Viking. Seru sekali nih ya, bangsa Viking juga menyerang sampai ke Sebia gitu ya. Jadi kalau lihat petanya nih, Viking itu kan dari daerah-daerah Skandinavia gitu ya. Maka dia ngelewatin Eropa bagian apa tuh, bagian utara gitu ya, muter dulu gitu ya, sampai akhirnya nyerang dari arah selatan, ya. Kemudian beliau mengantisipasi serangan berikutnya, beliau bangun industri kapal perang, ya, di wilayah Isbilia gitu ya. Daerah Isbilia itu memang daerah paling selatannya gitu ya. Nah, Ats-Tsani juga terlibat dalam perang berkepanjangan dengan raja namanya Raja Alfonso kedua dari kerajaan Leon, ya. Ada beberapa kerajaan Kristen yang tetap berkuasa di wilayah utara Spanyol, kecil sekali daerahnya, ya, tapi perkembangannya naik turun gitu ya. Kerajaan Leon, Aragon, Navarro, ya. Aragon itu kalau yang nonton Lord of the Ring ya, Aragon itu nama kerajaan di Spanyol, ya. Nah, masa kekuasaan Imaroh Kurtubah, ya, Al-Imaroh Al-Kurtubah berakhir pada tahun 299 Hijriah dengan naiknya Abdurrahman ketiga namanya An-Nasir, ya. Nah, beliaulah yang membangkitkan kembali namanya Daulah Umayyah, ya. Jadi kalau kita bicara Daulah Umayyah sebenarnya dimulai dari An-Nasir, ya. Sebelumnya namanya bukan Daulah Umayyah tapi namanya adalah Al-Imaroh Al-Kurtubah, ya, Emirat Cordoba, ya, karena nggak menyebut dirinya sebagai khalifah, ya, tapi An-Nasir itulah yang pertama menyebut dirinya sebagai khalifah, ya. Nah, kondisi pada akhir masa Imaroh, masa
keemiratan tadi gitu ya. Nah, masa-masa pemerintahan Ad-Dakhil dan Ats-Tsani itu masa-masa penuh kemakmuran, walaupun grafiknya ya pasti nggak naik terus ya, ada turunnya, ada naiknya gitu ya. Tapi secara umum makmur lah ya. Al-Andalus itu jadi negeri yang termasyhur dengan kekayaannya yang berlimpah. Nah, tapi sebagaimana sunatullah yang berlaku di segala zaman, biasanya setelah masa keemasan, ya setelah naik, ya ada turun. Ya, setelah klimaks, ada anti klimaks. Gitu ya. Nah, separuh abad setelah zaman Ad-Dakhil, 50-an tahun, ya, karena kekayaan yang berlimpah, sebagian masyarakat Al-Andalus ini tenggelam dalam urusan duniawi dan mulai terjadi perebutan kekuasaan. Biasa itu yang terjadi gitu ya. Seperti kata Rasulullah SAW juga nggak khawatir sama umat Islam ketika umat Islam itu lagi susah, ya. Justru yang dikhawatirkan itu ketika mereka udah nggak susah gitu ya. Ya udah jumlahnya sudah banyak, malah jadi buih, malah jadi perebutan ya, seperti kue yang diperebutkan kalau kata Rasulullah SAW gitu ya. Ketika umat Islam sudah kaya, sudah kekayaan sudah di tangannya gitu ya, justru itu yang jadi masalah ya. Nah, kemudian sejumlah pemberontakan sempat mengancam stabilitas Al-Andalus. Yang paling menyedihkan adalah pemberontakan seseorang yang bernama Umar bin Hafsun, dalam kurung Samuel. Kok Umar bin Hafsun namanya Samuel? Karena dia murtad. Ya, jadi Umar bin Hafsun itu masuk Islam. Umar bin Hafsun itu orang Islam. Dari awalnya dia Islam, jadi dari lahirnya itu dia Islam, gitu ya. Tapi kemudian demi kesuksesan memberontak, ya, maka dia minta bantuan dari kerajaan Kristen. Ya, ada 3 kerajaan Kristen tadi sudah saya sebut, Leon, Aragon, dan Navarro. Dan si Umar bin Hafsun ini minta bantuan kepada kerajaan Kristen. Ya, nah supaya lancar minta bantuannya, sampai dia mau masuk agama Kristen. Ya, ganti nama jadi Samuel gitu ya. Itu sebuah noda betul dalam sejarah Al-Andalus ya. Perebutan kekuasaan tuh banyak terjadi, tapi biasanya nggak sampai orang tuh mau minta bantuan pada orang kafir, apalagi sampai menjual akidahnya ya. Nah, sementara itu 3 kerajaan semakin mematangkan pengaruhnya di utara ya. Nah, di Maghrib muncul Daulah Fatimiyah ya, bercorak Syiah ya. Jadi ini kondisi yang lagi kacau nih gitu ya. 3 kerajaan Kristen mulai melebarkan pengaruhnya ya. Ada pemberontakan di dalam negeri gitu ya. Kemudian di selatannya di Maroko ada dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah ya. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Nah, muncullah An-Nasir. An-Nasir itu lahir tahun 277 Hijriah ya. Beliau adalah keturunannya Ad-Dakhil juga. Keturunannya Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Lahirnya di ibu kota di Kurtubah ya. Beliau namanya Abdurrahman juga, lahir dengan nama Abdurrahman, belum dapat gelar ya. Nah, ketika baru berusia 20 hari, ayahnya bernama Muhammad dibunuh oleh saudaranya sendiri. Jadi dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri, kakaknya. Kalau nggak salah kakaknya ya. Sejak saat itu Abdurrahman ini dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdullah ya. Nah, Abdullah ini kakeknya, beliaulah yang banyak mengajari kepada Abdurrahman. Dan kakeknya ini rupanya sakit hati sama anaknya sendiri gitu ya, karena dia membunuh saudaranya ya. Oleh karena itu diwariskan ya bisa dibilang dendam itu diwariskan juga kepada cucunya ini gitu ya. Abdurrahman itu dapat pengajaran yang mendalam mulai dari ilmu agama sampai seni keprajuritan dan pertempuran ya. Usia 22 tahun Abdurrahman sudah menerima tampuk kekuasaan sebagai amir di Kurtubah ya. Artinya 22 tahun itu ya tentu saja dia nggak nerima gratisan aja ya. Dia nerima gelar amir itu setelah apa? Setelah menaklukkan pamannya sendiri ya. Jadi setelah pertempuran yang dahsyat sekali, karena ternyata beliau ini ahli perang juga gitu ya, berhasil menaklukkan pamannya. Dan pamannya memang zolim, jadi rakyat juga nggak suka sama dia ya. Karena rakyat nggak suka ya nggak ada dukungan lagi ya. Nah, usia 22 tahun dia sudah jadi amir ya. Gelarnya dikasih gelar An-Nasir ya, si penolong gitu ya. Secara bertahap Abdurrahman membereskan persoalan mulai dari Kurtubah. Kemudian beliau memadamkan pemberontakan si Samuel tadi, namanya udah bukan Umar lagi tapi Samuel bin Hafsun ya. Kemudian membatasi gerak 3 kerajaan Kristen di utara. Bahkan nah ini canggihnya Abdurrahman An-Nasir ya di masa, tentunya ini nggak terjadi dalam semalam ya. Ini nggak terjadi dalam semalam, nggak terjadi dalam setahun ya, dalam beberapa tahun ya.
An-Nasir itu sebenarnya dia nggak tertarik untuk jadi penguasa wilayah Maroko dan sebagainya. Tapi karena beliau melihat ternyata di situ ada kelompok yang suka bikin onar, yaitu dinasti Fatimiyah tadi gitu ya, orang-orang Syiah tadi gitu ya, maka dia kuasai Maghrib dan Tunisia. Ya, jadi Maroko dan Tunisia itu dikuasai supaya mengusir orang Syiah. Dan kita tahu nanti kalau di kemudian hari Fatimiyah ini fokusnya di mana? Di Mesir. Ya, nanti Fatimiyah itu benar-benar dihancurkan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi itu asyiknya sejarah nanti bersambung-sambung gitu ya. Nanti ceritanya dituntaskan, Daulah Fatimiyah ini dituntaskan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu orang suku Kurdi, berasal dari Suriah ya, dan beliau bagian dari Bani Abbas, Bani Abbasiyah ya. Dari Bani Abbas, sorry ya, dari Daulah Abbasiyah lebih tepatnya, bukan Bani Abbasnya, bukan keluarganya, tapi dari kekhalifahan itu ya. Nah kemudian inilah prestasi An-Nasir gitu. Jadi An-Nasir itu berhasil membentuk Andalusia. Pada zaman beliau Andalusia itu bukan hanya Spanyol Portugal, tapi sampai ke Maghrib dan Tunisia ya. Itu adalah kekuasaan beliau semua ya. Nah, tahun 316 tadi kan 277 ya. 277 itu lahirnya beliau. 299 beliau jadi amir. Usia 22 tahun kan. Usia 22 tahun, tahun 299 dia jadi amir. Kemudian tahun 316 berarti 17 tahun setelah jadi amir. Nah, beliau berhasil udah mapan lah gitu ya. Nah, maka beliau meninggalkan gelar amir, beliau pakai gelar khalifah. Ya. Nah, walaupun secara praktis yang berkuasa dari kemarin-kemarin udah Bani Umayyah gitu ya, tapi baru pada masa inilah disebut sebagai Daulah Umayyah, baru pada masa ini pula disebut sebagai khalifah. Ya, nah, maka pada saat itu ada setidaknya 2 atau 3 khalifah pada masa itu, ya, yaitu Daulah Umayyah di Al-Andalus yang meliputi Spanyol, Portugal, Maroko dan Tunisia. Kemudian ada Daulah Abbasiyah pastinya yang ibu kotanya di Baghdad ya. Yang ketiga kalau mau disebut adalah Daulah Fatimiyah ya. Daulah Fatimiyah walaupun kita meyakini ini ilegal gitu ya. Nah, ada 4 keberhasilan An-Nasir, prestasi An-Nasir ya. Yang pertama menjadikan Kurtuba dan Al-Andalus sebagai ibu kota sains dunia. Nah, itu di zaman beliau ya. Kemudian membangun istana Madinah Az-Zahra ya. Yang saking luasnya maka istana itu jadi kota tersendiri ya. Kemudian beliau menguasai wilayah Maghrib sampai ke sebagian wilayah Al-Jazair ya. Dan keempat menjadikan Al-Andalus sebagai negeri paling dihormati di benua Eropa pada masanya, kontras dengan keadaan Eropa zaman kegelapan, di zaman The Dark Age itu gitu ya. Ini Al-Andalus itu jadi negeri paling dihormati. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di zamannya An-Nasir itu biasanya kalau raja tuh menerima tamu siapa sih? Tamu yang diterima sama seorang raja itu kan biasanya utusan, ya menteri gitu ya. Tapi kalau An-Nasir itu nggak mau ketemu sama utusan, ketemunya sama siapa? Sama raja. Ya, jadi raja-raja Eropa tuh datang ke Al-Andalus untuk berjumpa dengan beliau. Ya, maka kita bisa mengatakan An-Nasir itu raja yang paling berkuasa pada zamannya. Ya, nah, itu kalau ke teman-teman mau googling gitu ya, kalau orang Barat nyebutnya Abdul Rahman the Third, ya Abdul Rahman tiganya tiga kali berarti ya, tiga Romawi, ya 3 Romawi ya. Ya, mereka nggak nyebut An-Nasir, mereka nyebutnya the Third ya, Abdul Rahman the Third. Ya, yang pertama tadi Ad-Dakhil, yang kedua As-Sani, yang ketiga An-Nasir. Nah, An-Nasir berkuasa sampai 350 Hijriah. Jadi beliau berkuasa hampir setengah abad ya. Dari usia dari tahun 299 sampai 350, berarti 51 tahun ya. Nah, dari usia 22 tahun ya sampai usia ya tambahin aja 51 sampai usia 73 ya, 73 tahun. Ya, ini pencapaian beliau beberapa pencapaian beliau ya. Infrastruktur beliau membangun kota yang namanya Az-Zahra ya, Madinah Az-Zahra ya. Itu kota yang paling megah kata orang-orang pada masa itu gitu ya. Sayangnya di masa jauh setelah beliau itu ya, ada kekacauan, ada keributan. Kemudian dihancurkan adalah Madinah Az-Zahra. Itu yang sangat disayangkan gitu ya. Cordobanya nggak hancur, tapi Az-Zahranya yang hancur. Az-Zahra itu didirikan nggak jauh dari kota Cordoba, ya di luar kota Cordoba sekarang, gitu ya. Jadi di Cordoba di sini, Az-Zahra itu sekian kilometer di luar kota,
ya. Tapi dari Azahro itu masih kelihatan jelas. Jadi dia di wilayah perbukitan gitu ya. Sebenarnya Azahro itu dibikin khusus karena Cordoba itu udah ramai banget, ya, udah ramai banget. Di situ tadinya ada istana, tapi kemudian istananya ditinggalkan sama An-Nasir, ya. Beliau membangun sebuah ibu kota baru, ya, di Azahro itu ya. Tapi mereka dia sebenarnya disebut ibu kota masih tetap Cordoba, ya. Azahro itu istananya beliau, ya. Jadi istananya itu punya kota sendiri lah, katakan gitu ya. Tetap aja orang nyebutnya Cordoba sebagai ibu kota, ya. Nah, kota Cordoba tuh pernah dihuni sampai 500.000 orang. Dari 500.000 orang zaman dulu gede itu ya. Ya dibanding Jakarta sekarang sih nggak ada apa-apanya, tapi di zaman dulu itu ramai sekali, ya. Selain Masjid Qurtubah yang megah, ada sekitar 3.000 masjid lain di kota Qurtubah saja, ya. Baru di kota Cordobanya doang ada 3.000 masjid, ya. Jalan-jalan di kota besar semuanya dilapisi batu-batu pipih, seluruh negeri terang benderang meski di malam hari. Ya, jadi kita bayangkan ya, di zaman kegelapan, pernah dapat gambaran nggak zaman kegelapan di Eropa tuh, the Dark Age itu kayak apa? Ya, di Eropa itu di Dark Age itu benar-benar gelap, gitu ya, gelap dalam arti harfiah juga, ya. Malam hari itu gelap, gitu ya. Kemudian bau dan kotor, ya, karena orang buang air di rumahnya lalu dia buang kotorannya keluar rumah begitu saja, ya, nggak punya toilet gitu ya. Ada kemarin teman saya yang cerita dia pernah ke mana istana raja di Prancis ya, Versailles itu ya, bacanya bukan Versailles, bacanya sebenarnya gimana saya nggak tahu ya. Di istana situ yang megah itu, tapi sekian lantai nggak ada toiletnya, ya, karena itulah cara hidupnya orang Eropa di abad pertengahan, ya. Sementara di Spanyol yang nggak begitu, karena orang Islam kan diajarin istinja gitu ya. Kita tuh pasti buang air tuh pasti tidak di kamar, lalu kita pasti bersuci gitu ya. Cara bersucinya harus pakai air gitu ya. Maka di seluruh Andalusia itu ciri khasnya, salah satu ciri khasnya Andalusia dibanding Eropa yang lain pada zamannya adalah saluran airnya sangat bagus, ya, pengairannya sangat bagus, karena orang Islam butuh air, ya, orang Islam tuh butuh air. Kita nggak bisa kita hidup layak tanpa air, ya, bukan air buat minum saja, tapi buat bersuci juga, ya. Nah, itulah gambaran Al-Andalus pada masa itu. Secara ekonomi, anggaran negara uangnya sampai 6 juta dinar, ya, nggak pakai ngutang, ya. Sepertiganya digunakan untuk keperluan militer, sepertiganya lagi untuk pembangunan, gaji dan sebagainya, sepertiga lagi disimpan untuk masa-masa sulit, ya. Nah, perkebunan zaitun di mana-mana, ya. Jadi kalau teman-teman suka mengkonsumsi minyak zaitun, ketahuilah bahwa minyak zaitun yang paling banyak negara yang paling banyak produksi zaitun saat ini adalah Spanyol, ya. Walaupun kadang-kadang kita banyak melihat produksi Itali di Indonesia, ya. Itali itu nomor 2, ya. Nggak bisa Palestina karena Palestina lagi susah dijajah, gitu ya. Tapi Spanyol itu nomor 1 sebenarnya, dan kualitas paling bagus itu Spanyol. Kadang-kadang yang dibilang produksi Itali, kadang-kadang nanamnya di Spanyol juga, ya. Jadi dibawa dari Itali, dari Spanyol dibawa ke Itali, diproduksi, ya, disebutnya produksi Itali juga, ya. Nah, kalau tanaman zaitun, ya, buah zaitun di sana disebut, bahasa Inggrisnya kan olive, ya. Nah, kalau buah zaitun di sana disebutnya oliba, ya. Tapi minyaknya namanya zaitun. Ya, zaitun gitu ya. Jadi kita harus paham inilah peninggalan Daulah Umayyah. Ya, Bani Umayyah itu peninggalan gitu kan. Bani Umayyah itu kan wilayahnya di Syam. Ya. Jadi mereka membawa banyak hal ke Andalusia. Ya, salah satunya zaitun tadi. Ya, kalau teman-teman berangkat dari Cordoba sampai ke Granada, ya, teman-teman akan melewati bukit-bukit yang banyak sekali, itu isinya zaitun semua. Zaitun semua. Zaitun dan satu lagi buah apa di sana? Buah tin. Ya, jadi kalau mau menghayati watini wa zaitun gitu ya, salah satu kita bisa kunjungi Spanyol, ya. Nanti di tengah-tengah perkebunan itu ada sebuah tempat perhentian, kita di sana bisa beli buah zaitun dan buah tin, ya. Itu asli dari petani-petani di sana, gitu ya, Masya Allah, gitu ya. Nah, itulah bukti nyata bahwa orang-orang Syam, ya, dalam hal ini orang-orang Bani Umayyah gitu ya, betul-betul meninggalkan bekasnya di Spanyol, ya. Kemudian ada kebun-kebun khusus untuk beternak ulat sutra, kerajinan emas dikembangkan di Toledo, dan perak di Cordoba, ya. Nah,
keahlian pandai besi di Toledo, ya, terutama di Toledo ya, sebenarnya di seluruh Andalusia ya, di seluruh Spanyol ya. Tapi di Toledo itu ada dia tuh terkenal karena keahlian pandai besi. Ya, selain emas juga pandai besi. Ya, jadi kalau teman-teman mau ke Spanyol tuh mau beli pedang kayak di film Lord of the Rings gitu ya, yang gede-gede gitu ya. Kemudian ada baju besi zirahnya gitu ya, perisai atau segala macam gitu ya. Di situ ada di Toledo. Ya. Nah, recording stopped. Yang disebut keahlian pandai besi atau blacksmith itu mereka menyebutnya Dimashkin. Ya, Dimashkin. Ya. Recording in progress. Artinya ya keahlian yang mereka pelajari dari orang-orang Damaskus, Dimashq. Ya. Nah itu jadi betul-betul pengaruh Islam tuh kelihatan banget di Spanyol. Ya, mereka nggak bisa menghindari itu. Ya. Dari segi ilmu, ya An-Nasir bangun perpustakaan terbesar di Kurtuba, koleksinya sampai 400.000 buku. Ya, jadi pada masa-masa jayanya itu sampai 400.000 buku. Pada saat itu belum ada mesin cetak. Ya, jadi salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan pada saat itu adalah menjadi seorang nasah, yaitu penulis naskah. Ya, jadi orang tuh kalau mau mesen buku, ya caranya nggak bisa langsung beli. Ya, caranya dia datang ke perpustakaan, dia tunjuk bukunya, saya mau buku yang ini, lalu ada juri tulisnya, nanti dia akan salin gitu ya. Nanti sekian pekan berikutnya baru dia bisa ambil bukunya sendiri. Ya, nah itu pekerjaan yang sangat menjanjikan pada masa itu. Ya. Nah, salah satu terobosan yang dilakukan oleh orang Islam di Al-Andalus itu adalah kertas, ya, karena orang Islam tuh wilayah Islam tuh kan sampai ke Persia situ ya, sampai ke wilayah Persia. Nah, pada saat itu kita udah belajar dari orang Cina bagaimana cara memproduksi buku dengan kertas, ya. Ini sangat signifikan karena kertas itu murah, ya. Sementara orang Eropa yang lain di luar Andalusia, mereka masih menggunakan perkamen. Perkamen itu mahal. Ya, jadi mereka nggak bisa bikin buku sembarangan. Sementara orang Islam bikin buku ya istilahnya pabalatak gitu ya. Jadi banyak sekali mereka bisa bikin buku karena murah, ya kertas gitu ya. Itu signifikan sekali. Ya, ini sebagai penutup gambar-gambar saja gitu ya. Jadi setelah An-Nasir itu masih ada masa sekitar 70 tahun, ya 70 tahun sampai 422 Hijriah, itulah zamannya Daulah Umayyah. Ya, cerita sedihnya gimana bisa runtuhnya? Cerita sedihnya adalah pada beberapa generasi di bawah An-Nasir, ya, ada seorang khalifah yang terbunuh, ya. Kemudian yang menjadi khalifah berikutnya adalah anaknya yang masih kecil. Ya. Nah ini di beberapa episode Andalusia itu masa-masa di Andalusia itu terjadi hal kayak begini. Ketika anak kecil dijadikan khalifah, ya anak kecil jadi khalifah, biasanya dia jadi penguasa boneka, ya jadi ada orang-orang di belakangnya yang lebih berkuasa sebenarnya gitu ya, tapi bonekanya ya anak kecil ini, ya karena dia belum pantas jadi khalifah gitu, itu masalahnya ya. An-Nasir juga waktu masih muda udah jadi amir, tapi 22 tahun di masa itu gak muda. Ya, 22 tahun itu anak udah 3 barangkali gitu ya. Anak udah 3, kemudian dia dapat pendidikan intensif dari kakeknya, jadi kelihatannya dia siap ya. Nah kebetulan yang ini ternyata nggak siap. Nah setelah itu terjadilah intrik-intrik segala macam ya, sampai akhirnya pernah ada satu episode di mana kelompok budak itu berhasil menguasai istana. Ya bayangin itu ya, budak bisa menguasai istana. Ya kemudian setelah itu Daulah Umayyah runtuh. Ya, kemudian masuklah fase berikutnya yaitu Muluk at-Tawaif. Muluk at-Tawaif itu artinya raja-raja kecil. Ya, Andalusia itu pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ya, sampai belasan kerajaan kecil. Cordoba sendirian, Granada sendirian, Valencia itu sendirian, Sevilla sendiri gitu ya, Portugal sendiri, bisa-bisa pecah jadinya, gitu ya. Itu kisah sedihnya begitu. Jadi Daulah Umayyah itu runtuh karena ada kesalahan di situ. Ya, ada kesalahan ketika tidak ada khalifah pengganti yang dipilih anak kecil, ya maka kemudian ada orang-orang yang menjadi dalang, ya. Nah ini sedikit foto-foto supaya menghilangkan rasa kangen dari Masjid Jami Kurtuba. Ya kalau kita ke sana sebut aja Mezquita de Cordoba, ya semua orang tahu, ya. Inilah foto yang tadi. Kalau ini foto pribadi saya gitu ya, jadi bukan hasil dari foto profesional gitu ya. Nah kemudian Masjid Cordoba tuh lengkung dan bagian dalamnya itu sangat terkenal sekali ya, karena ini jadi model bagi Masjid Nabawi. Ya kalau di Masjid Nabawi ada yang
model seperti ini, ya itu karena meniru dengan dari Masjid Cordoba, ya. Oh, kok bisa meniru, kan lebih tua Masjid Nabawi, ya lebih tua, tapi ketika Masjid Cordoba berdiri, Masjid Cordoba itu adalah masjid terbesar di dunia, lebih besar daripada Masjid Nabawi, lebih besar daripada Masjidil Haram, ya, dan lebih canggih, malah karena itu ditiru, ya kan. Masjid Nabawi juga udah berkali-kali dipugar, ya, renovasinya berkali-kali, ya, perluasannya berkali-kali, ya. Nah, ini state of the art banget gitu ya. Itu yang warna putih merah itu bukan dicat, itu batu beneran, batu terpisah, ya. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak, lengkung sebanyak itu dipasang secara seimbang gimana caranya gitu ya. Motong batunya tuh presisi banget, ya. Itu luar biasa, ya. Kemudian tahun 1600 tuh ada gempa besar di Portugal, sehingga seluruh Spanyol dan Portugal tuh banyak bangunan yang luluh lantak, ya. Tapi Masjid Cordoba itu retak aja enggak. Dahsyat sekali gitu ya. Nah, foto yang ketiga yang paling kanan bawah itu yang ada sayanya sedikit gitu ya. Ya, foto saya sedikit itu kenapa sih menarik gitu ya? Bukan karena ada sayanya gitu ya. Walaupun itu juga gitu ya. Tapi yang menarik itu adalah bagian atasnya. Kalau teman-teman teliti nih ya, bagian atasnya ya, bisa kelihatan nggak ya kalau begini ya? Coba. Oh, nggak bisa juga ya. Bisa nih kayaknya. Oh ya, alhamdulillah. Gede. Ada. Ya, keterusan. Sorry. Ya. Yang ditunjuk itu ya? Ya, yang lagi ditunjuk di atas. Aduh, keterusan lagi. Ya. Yang saya tunjuk di atas itu adalah tulisan di atas tiang. Di bagian atas tiang di Masjid Cordoba itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu di bagian atas itu ada tulisan kaligrafi itu ya, kecil aja, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa saya tunjuk, kenapa itu istimewa? Jadi setelah Masjid Cordoba, setelah Spanyol itu dikuasai sama Kristen lagi gitu ya, maka mereka tuh salah satu yang mereka lakukan kepada Masjid Cordoba, ini biar jelas nih ya, sorry. Yang mereka lakukan kepada Masjid Cordoba itu adalah mereka mencabut semua batu-batu ini, batu-batu yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Mereka cabut semua satu persatu, tapi lucunya nggak tahu kenapa kelewatan satu, gitu ya, kelewat satu gitu ya. All these years ya, selama ratusan tahun mereka nggak sadar bahwa ada satu yang ketinggalan, yang lupa mereka cabut. Ya, begitu sekarang udah masuk zaman modern, pemerintah Spanyol memutuskan udah nggak usah dicabut yang ini. Ya, kenapa ya? Ya mereka udah nggak fanatik lagi sama agama Kristennya, mereka juga udah menghentikan permusuhan sama secara formal gitu ya, udah nggak ada permusuhan lagi sama Islam, jadi buat apa dicabut? Ya udah gitu ya. Jadi ini betul-betul makarnya Allah kalau saya bilang gitu ya. Ya seperti di Quran dikatakan mereka tuh ingin berbuat makar, tapi makar Allah lebih canggih lagi. Ya, ternyata Allah berhasil membuat mereka lupa ada satu batu ini yang nggak dicabut. Ya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Mau tahu tiang yang mana? Ya ajak saya aja ke Cordoba, nanti saya tunjukin gitu ya. Kalau nggak ngajak saya, teman-teman harus cari sendiri gitu ya. Cari aja sendiri gitu. Kalau saya sekarang udah hafal daerahnya ya. Udah tahu nih. Selalu saya tunjukkan nih karena cuma satu doang tersisa, cuma satu, benar-benar satu. Tadinya di keempat sisi ini ada. Ya, keempat sisi di setiap tiang tuh ada. Tapi ternyata sisanya tinggal satu doang. Ini lupa, gak dicabut gitu ya. Masya Allah itu bisa-bisanya mereka nggak ngeh selama ratusan tahun. Padahal itu masjid udah dijadikan katedral dari ratusan tahun yang lalu. Ya udah mereka modifikasi macam-macam gitu. Tadinya tuh masjid itu terbuka sebenarnya, dia nggak punya dinding. Ya jadi kalau siang hari itu cahaya tuh masuk dari segala sisi. Ya jadi kebayang indahnya gitu ya. Nah begitu dikuasai sama Kristen, orang Katolik itu menutup semua pintu-pintunya. Ya bukan pintu, dinding-dindingnya itu ditutup semua, dijadikan chapel. Chapel itu apa ya? Chapel itu tempat ibadah tapi privat. Ya. Nah, itu dijual kepada keluarga-keluarga kaya di Spanyol. Ya, keluarga kaya gitu. Kalau mau punya tempat rumah ibadah tempat ibadah bilik ya, kayak bilik gitu, chapel ya. Tempat bilik khusus nih buat keluarga Anda gitu ya, bayarnya sekian gitu. Disewain ya, dijual gitu ya. Maka sampai sekarang kita masih lihat kayak begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa mereka nggak lihat yang satu ini ratusan tahun, Masya Allah ya.
Nah, ini gambaran Madinah Az-Zahra. Madinah Az-Zahra ya, ada orang yang berusaha merekonstruksi apa namanya? Digambar gitu ya, digambar dengan software ya. Mereka berusaha menggambar Madinah Az-Zahra. Ya, Madinah Az-Zahra itu kayak begini gitu. Ini salah satu bagian dari Madinah Az-Zahra. Ini adalah ini adalah tempat ruang penerima tamu. Ya, jadi penerima tamu itu akan melewati kolam, masuk ke gedung ini gitu ya, lewatin kolam lagi, nanti masuk ke ruang utama. Kalau mau ketemu sama khalifah itu di sini, ya di tempat yang lebih besar di belakang ini. Nanti kita lihat gitu ya. Kemudian ada masjidnya. Ya, ini masjid mirip seperti Masjid Cordoba. Masjid Cordoba. Ini masjid tapi di Madinah Az-Zahra. Ya, Madinah Az-Zahra itu sekali lagi adalah sebuah istana gitu ya, yang didirikan di puncak bukit. Nah, lihat tuh udah dilantain semua, dibikin lantainya dari marmer, dari batu-batu yang indah sekali gitu ya. Inilah gambarannya masjid bukan Masjid Cordoba ya, masjid di Madinah Az-Zahra, Masjid Jami mereka nyebutnya, Masjid Jami Madinah Az-Zahra ya. Nah, inilah gambarannya Madinah Az-Zahra yang lengkapnya ya. Di sebelah sini masjid tadi ya, ini ruang penerimanya. Nah, inilah istana lengkap, istana ruang utamanya ya. Di sini ada khalifahnya di sini, dan dia akan menerima khalifahnya di sini ya. Jadi dia akan melewati ini dulu. Ya, lewat gitu. Jadi digambarkan bahwa kalau ada tamu negara datang, tamu negara tuh akan dikasih jalur khusus. Dia nggak bisa lewat jalan normal gitu ya. Jadi dia akan lewat jalan yang berputar-putar. Ya, kenapa berputar-putar? Dia ngelewatin kebun-kebun ini dulu ya. Kebun-kebun ini lewatin dulu ya. Kenapa? Biar mereka lihat keindahan Madinah Az-Zahra ya. Kebesaran wilayah Az-Zahra itu diperlihatkan di sini gitu ya. Nanti mereka akan melewati ya, saya nggak tahu persis lewat jalur mana gitu ya. Tapi dia akan melewati masjidnya juga, dia akan lihat masjidnya gitu ya, sampai akhirnya masuk ke istana. Ya, di istana pun nggak ada orang datang masuk istana langsung ketemu sama khalifah, nggak. Pasti disuruh nunggu ya. Konon ada ruang tunggu tiga ruang tunggu. Ya, masuk ruang tunggu pertama, ruang tunggu kedua, ruang tunggu ketiga. Ya, buat apa? Di setiap ruang tunggu itu An-Nasir memperlihatkan semua pencapaian sainsnya orang Andalusia, ya, Al-Andalus, ya. Jadi semua orang yang pernah ke Madinah Az-Zahra itu selalu berdecak kagum melihat betapa keindahannya, betapa dahsyatnya pencapaian Al-Andalus. Ya, mereka bisa melihat kebesarannya. Maka ya mereka bisa melihat kebesarannya Abdurrahman Nasir. Ya, itulah peninggalan Nasir. Ya, sayangnya sekali lagi Madinah Az-Zahra itu hancur. Ya, hancur sekian puluh tahun setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Ya, karena kekacauan politik pada masa itulah. Ya. Ya, sekali lagi kita udah bahas 300 tahun, cukup panjang, tapi saya sebenarnya cuma bahas 3 Abdurrahman saja, ya, Abdurrahman Ad-Dakhil, As-Sani, dan An-Nasir. Ya, di samping juga memberikan penekanan pada kemajuan-kemajuan yang berhasil mereka bangun. Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa diceritakan, misalnya seperti apa aja sih teknologi-teknologi mereka kembangkan. Ya, salah satu yang berkembang sekali di zaman Andalusia adalah jam. Ya, jamnya bukan jam tangan pastinya gitu ya, bukan pula jam matahari, kalau itu terlalu basic sekali. Ya, kalau teman-teman pernah lihat image-nya Alhambra, di situ ada sebuah kolam yang dikelilingi oleh 12 ekor singa. Ya, orang kira itu kan singa itu nanti ngeluarin air gitu ya, air mancur gitu ya. Orang kira itu hiasan saja, ya, estetika saja, padahal nggak begitu. Ya, sebenarnya itu kolam itu adalah jam. Ya, jadi kalau jam 1 singa yang ini yang ngeluarin air, gitu ya. Jam 2 yang ini ngeluarin air. Berbagai macam jenis jam mereka bangun pada masa itu. Ya, ada seorang ilmuwan namanya Az-Zarqali di Toledo, dia membangun jam air. Ya, jadi air itu akan ngisi pelan-pelan gitu ya, kemudian hilang pelan-pelan ya, keisi terus gitu ya. Pokoknya begitu keisi berarti 7 hari, kalau dia habis berarti 7 hari lagi. Ya. Nah, pertengahan bulan dia pasti kosong. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi menarik sekali gitu. Jadi kok bisa bikin kayak begitu? Dan itu otomatisasinya luar biasa karena itu kan jam air ya. Kalau kita iseng kita tambahin air satu ember gitu ya, maka dia akan berhenti ngisi.
berhenti dulu, ya. Nanti begitu saatnya tiba, dia ngisi lagi, sehingga dia nggak pernah rusak jamnya gitu. Ya tetap aja dia memperlihatkan waktu yang sama. Sayangnya begitu Toledo dikuasai sama Kristen, ya Raja Kristen tuh memerintahkan supaya jam ini dibongkar terus dipelajari, kemudian dibangun lagi. Ya, masalahnya begitu udah dibongkar, mereka nggak tahu cara masangnya lagi, gitu ya. Jadi saking advance-nya, saking hebatnya, mereka nggak tahu caranya. Ya, di Maroko juga ada, di kota Fez itu ada sebuah jam yang isinya, ya, jamnya itu pakai apa ya? Pakai peluru besi yang bulat gitu ya. Jadi kalau jam sekian keluar pelurunya, bluk gitu ya, bluk, brrrt, gitu ya. Nah, jadi orang isi kota tuh tahu, tok jam berapa, bedok, wah berarti udah jam berapa gitu ya. Berarti ada pergantian jam. Ya, teknologi jam itu luar biasa berkembang di sana. Ya, di samping juga irigasi. Ya, seperti saya bilang tadi, orang Islam itu butuh air, maka Spanyol itu daerah yang sangat makmur airnya. Ya, bukan karena dia airnya paling banyak, tapi karena pengairannya paling bagus. Ya, nah itulah sedikit gambaran kehebatannya. Sekali lagi, kehebatan sains itu hanya terjadi di masa Islam. Ya, ketika Spanyol dikuasai Kristen lagi, mereka nggak bisa mengulangi itu semua. Dan itu fakta yang mereka semua orang tahu. Ya, nah mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Bang Afan.